하나, 둘, 셋, 넷. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dinda Lestari. Di video kali ini saya akan mempraktekkan berbagai macam cara melipat daun. Nah, mau tahu gimana caranya dan daun apa aja yang dipakai? Yuk ikutin terus. Lipatan yang pertama, kita akan membuat lipatan sudi. Lipatan ini membutuhkan 2 lembar dari daun pisang yang telah dibulatkan dan juga penyematnya dari lidi. Cara pembuatannya cukup mudah. Pertama-tama, teman-teman harus menggabungkan 2 lapisan daun menjadi satu. Selanjutnya kita tekuk ke arah dalam sebagian kecil dari permukaan daun, lalu kita balikkan dan sehingga bentuknya menyerupai topi pada petani. Baru deh kita tekuk-tekuk di sebagian atau di bagian ujung dari permukaan daunnya. Selanjutnya, agar lebih rapat, kita semat menggunakan lidi. Dan selesai. Lipatan yang kedua, kita akan buat lipatan lontong. Nah, lipatan ini menggunakan bahan-bahan yaitu 1 lembar dari daun pisang yang berbentuk persegi panjang dan juga ada penyematnya yang menggunakan lidi. Nah, di sini saya menggunakan bantuan dari botol parfum untuk sebagai bahan isiannya. Masuk ke cara pembuatan, pertama-tama teman-teman harus meletakkan bahan isian di permukaan daun. Selanjutnya kita gulung. Lalu ujung lubang akan kita rapatkan dengan cara menekuk ujung kanan dan kirinya ke arah belakang. Selanjutnya kita rapatkan dengan cara menusukkan lidi. Lakukan hal yang sama pada ujung lubang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar bahan isian tidak keluar. Dan selesai. Lipatan selanjutnya kita akan membuat lipatan takir. Nah, lipatan ini membutuhkan 2 lembar daun pisang yang berbentuk persegi panjang agar makanan tersebut tidak bocor. Masuk ke cara pembuatan, pertama-tama teman-teman harus menggabungkan 2 lapisan daun menjadi satu. Selanjutnya kita lipat kanan kiri, atas bawah dari permukaan daun. Hal ini dilakukan untuk menjadi batasan atau untuk mempermudah nanti pada saat penekukan. Selanjutnya, ujung dari daun kanan dan kirinya akan kita lipat ke arah belakang, baru kita semat dengan menggunakan lidi. Lakukan hal yang sama pada ujung lainnya. Kita tekuk kanan, kiri, lalu kita semat menggunakan lidi. Di mana hasil akhir dari pembuatan takir ini akan bentuk menyerupai bak mandi. Dan selesai. Dan selanjutnya kita akan membuat lipatan sumpil. Lipatan ini berbentuk segitiga, di mana bahan yang digunakan adalah daun pisang yang berbentuk persegi panjang, penyematnya dari lidi, dan juga tisu sebagai bahan bantuan untuk isiannya. Nah, masuk ke cara pembuatan, pertama-tama teman-teman harus melipat secara diagonal atau melipat secara segitiga sebanyak 2 kali, baru kita isi. Selanjutnya kita lipat kembali membentuk seperti segitiga sampai ke bagian ujung. Nah, sisa dari daunnya ini akan kita selipkan ke arah dalam. Selanjutnya, agar bungkusan ini menjadi lebih rapat, kita sebat menggunakan lidi ya. Dan selesai. Nah, lipatan selanjutnya kita akan membuat lipatan tako. Lipatan tako disebut juga sebagai lipatan takir dari daun pandan. Nah, di sini bahan yang digunakan adalah selembaran dari daun pandan duri. Alatnya ada hektar dan juga gunting. Dan masuk ke cara pembuatan, pertama-tama teman-teman harus menggunting ujung dari permukaan daun. Selanjutnya kita gunting kembali, namun hanya setengah dari bagian daun saja ya. Sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita hubungkan setiap sisi-sisinya ini menjadi satu secara berseling. Oke, baru deh kita rapatkan dengan cara menstaplesnya. Jika sudah, tako ini akan kita alasi dengan sisa daun sebelumnya, di mana ukuran dari alasnya ini seukuran dengan permukaan dari alas daun. Dan jadi deh. Lipatan selanjutnya kita akan membuat lipatan ketupat. Nah, lipatan ini membutuhkan 2 helai dari daun jamur. Dan masuk ke cara pembuatan, di sini teman-teman harus melilitkan masing-masing helainya ini di tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 kali. Dimana di tangan kiri ini letak dari kepalanya ini berada di bawah, sedangkan di tangan kanan ada di atas. Oke, selanjutnya helaian yang ada di tangan kanan satu persatu akan kita masukkan ke helaian yang ada di tangan kiri. Di sini teman-teman harus memasukkan atau mengkalungkan layer yang pertama dari atas, bawah, kemudian atas lagi. Nah, untuk layer kedua akan kita masukkan dari arah bawah, atas, kemudian bawah lagi. Dan untuk layer yang terakhir akan kita masukkan dari arah atas, bawah, kemudian atas lagi. Dimana proses yang dilakukan
lakukan barusan ini akan membentuk kerangka ketupat, yaitu kerangka yang dibutuhkan dalam setiap pembuatan ketupat. Selanjutnya, sisi bagian ekor yang menghadap ke bagian sisi kepala akan kita hubungkan masing-masingnya ini ke seberang diagonalnya dengan cara memasukkannya secara bersilang, atas, bawah, oke? Nah, ini sisi yang selanjutnya akan kita masukkan dari arah bawah, atas, bawah, dan atas lagi. Jika sudah, masing-masing helaian kepalanya ini akan kita pertemukan dengan cara memasukkannya pada lubang bagian tengah secara berseling, di mana helaian kepala ini akan kita pertemukan pada daerah seberang diagonal dari helaian ekornya. Yang terakhir, teman-teman tinggal merapatkannya aja dengan cara menarik atau mengulur dari daun kelapanya, oke? Dan selesai. Lipatan selanjutnya kita akan buat lipatan jeje bantal, di mana lipatan ini membutuhkan satu helai janur, satu pengikat, dan juga alatnya dari hektar. Masuk ke cara pembuatan, di sini ujung bagian kanan dan juga ujung kiri dari daun janurnya ini akan kita lipat ke tengah, lalu kita rapatkan dengan cara menstaples. Selanjutnya akan kita lilitkan hingga mencapai ujung bagian daun. Jika sudah, selanjutnya akan kita staples lalu diisi dengan bahan isian. Di sini saya menggunakan bahan bantuan yaitu tisu. Selanjutnya jejak bantal akan kita ikat dengan menggunakan tali pengikat dan jadi. Lipatan yang terakhir kita akan membuat lipatan celorot. Nah, lipatan ini membutuhkan 2 helai dari daun kelapa atau daun jamur. Terus alatnya ada hektar dan juga ada gunting. Masuk ke cara pembuatan terakhir, di sini teman-teman harus mengambil satu helaian dari daun janur, kita gunting sedikit, lalu kita tekuk ke arah dalam, kita lipat membentuk segitiga ke arah kiri, kemudian tarik lagi ke kanan, baru kita lilitkan nih. Nah, di sini teman-teman harus melilitkannya secara kencang. Hal ini bertujuan agar bungkusannya menjadi rapat dan juga tidak bocor ketika nanti digunakan. Nah, di sini teman-teman tinggal melanjutkan lilitannya sampai mencapai ujung dari daun. Jika sudah mencapai ujung dari daunnya, di sini kita akan menggunting sedikit, lalu kita hubungkan dengan helaian daun lainnya dengan cara menstaplesnya, lalu dililitkan kembali sampai diameter dari celorotnya ini lebih besar dan juga lebih panjang. Jika sudah mencapai ujung, selanjutnya kita staples sampai ke dalam-dalamnya, lalu kita gunting dan jadi deh. 1, 2, 3, 4. Left and right,